anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di pelajaran kita pada kesempatan ini. Kita mulai pelajaran dengan berdoa. Silakan ketua kelas sudah disiapkan dan Ya, istiadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan membahas masih kelanjutan pelajaran kita minggu lalu, pendudukan Jepang di Indonesia. Tapi untuk kesempatan ini lebih tepatnya tentang kebijakan dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum kita mulai tentang pelajarannya, saya mau tanya tentang pelajaran kita minggu lalu. Adakah di antara kalian yang ikut bahasa asing Jepang, yang bahasa pilihan? Saya, Bu. Datu? Siapa lagi? Leko, Ibu. Leko. Datu dan Leko. Datu dulu ya. Apa tujuannya Datu mengikuti bahasa asing Jepang? Kenapa memilih bahasa Jepang dibandingkan bahasa-bahasa lain? Iya, Bu. Pertama, saya memilih bahasa asing Jepang karena saya ingin mempelajari tentang Jepang lebih baik lagi karena saya melihat Jepang itu adalah negara yang bisa dijadikan contoh karena Jepang itu bisa dibilang negara maju agar generasi kita dengan belajar bahasa Jepang bisa mempelajari Jepang secara lebih baik, Bu. Ya, terima kasih Dato. Kalau Leko, apa tujuannya mengikuti bahasa Jepang? Kenapa bahasa Jepang dibandingkan Mandarin, Prancis, Jerman? Ada yang spesial dengan bahasa Jepang? Karena tuh Ibu malas Kak nonton kayak film-film Jepang, anime, baru ada subtitlenya Ibu. Nggak tahu yang mana mau difokus nonton Ibu karena antara membaca sama Oke, nonton. sangat realistis jawabannya. Tolong diisi absennya, barusan saya kirim absen linknya di grupnya kalian, tolong diisi pelajaran kita tentang Jepang, sama dengan minggu-minggu lalu, dengan jawabannya Datu, dengan jawabannya Lika atau Lepo. Wah ternyata bahasa Jepang itu sangat bagus kita pelajari, ada banyak manfaatnya. Kemudian mengingat kemajuan Jepang, berharap negara kita juga bisa semaju Jepang, kita contoh hal-hal positif yang ada di Jepang, dan demi bagusnya negara kita ke depan. Sekarang saya akan tampilkan tentang jam pembelajaran kita pada kesempatan ini. Silakan diperhatikan. Setelah itu kita lanjut nonton video tentang dampak kebijakan Jepang di Indonesia. Indikator dan tujuan pembelajaran sudah kelihatan? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Berapa? Cuman dua indikator pada kesempatan ini. Yang pertama, mendeskripsikan kebijakan tentang Jepang di Indonesia. Kita akan membagi-baginya ke dalam beberapa bidang, tepatnya 5 bidang. Bidang militer, politik, ekonomi, dan sosial dan budaya. Indikator kedua, mendeskripsikan yang tadinya tentang kebijakannya, yang kedua tentang dampaknya. Jadi apa yang menjadi kebijakannya Jepang dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Dampaknya ada positif dan negatif. Sama dengan indikator pertama dibagi menjadi 5. Jadi apapun kebijakan indikator pertama, dampaknya di indikator kedua di bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, silakan diperhatikan video berikut tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah menonton video pembelajaran tadi, adakah yang bisa mendapatkan kesimpulan apa kira-kira yang menjadi kebijakan Jepang selama berada di Indonesia? Saya, Bu. Ya, silakan Nandini. Salah satu kebijakan Jepang itu Romusa. Jadi Romusa itu sebutan untuk kebijakan Jepang di mana rakyat Indonesia diminta untuk melakukan kerja secara paksa. Terima kasih. Ada lagi yang menangkap apa lagi kira-kira yang menjadi kebijakan Jepang selama di Indonesia? Saya, Bu. Silakan Walid. Oke. Jadi pada saat kedatangan Jepang membuat kebijakan kepada rakyat Indonesia, yaitu mengizinkan rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, tidak seperti pada saat kejadian Belanda. Bebas menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Iya, Bu, betul. Berdasarkan jawabannya Walid sama jawabannya Andini, ternyata ada beberapa hal yang membuat
kebijakan Jepang itu bukan cuma bernilai negatif di masyarakat Indonesia, tapi juga ada dampak positifnya. Jadi ketika kita melihat sesuatu, jangan cuma melihat jeleknya, kita harus selalu lihat positif, atau tingkat positif, bahwa ternyata ada hal lain di balik kesedihan ini. Sama yang dilakukan oleh Jepang ketika Jepang ternyata banyak sekali membuat rakyat Indonesia menderita, ternyata ada dampak positif di balik itu semua. Oke, untuk selanjutnya ke topik utamanya kita tentang kebijakan dan dampak kedudukan Jepang di Indonesia. Kemarin saya sudah membagi kelompok, silakan dilihat, sudah kelihatan? Iya, Oh, Bu. ya. Kelihatan. Sama dengan minggu-minggu sebelumnya, kita kan tetap menggunakan Google Slide untuk mengerjakan presentasi ini, dan waktunya kalian 10 menit untuk mengerjakannya. Karena minggu lalu sudah saya bagikan materinya, jadi silakan dilihat jawabannya kalian dan masukkan ke Google Slide. Linknya akan saya tugasnya kalian sudah selesai. Iya, Ibu. Kita cek dulu ya pekerjaannya kalian. Ya. Bagusnya saya share ya. Jadi bisa langsung dilihat hasil pekerjaan kalian sudah sampai di mana. Oke, saya mau lihat slide-nya kalian. Kelompok pertama di bidang militer, Lady Andini dan kawan-kawan. Satu kelompok 2 slide saja ya. Cantik. Kelompok kedua ada Novi Wildan. Kelompoknya Novi Wildan di Lavasya PK, cuma 1 slide. Tidak butuh slide itu sekitar 2 menitan. Mau dimanfaatkan atau kita langsung saja? Saya butuh waktu buat dikit. Kan lagi, kalian kan ini kerja kelompok. Tolong kerjasamanya diperbagus ya, jangan sampai cuma beberapa teman yang mengerjakan. Itulah gunanya Google Slide, supaya langsung bekerja sesuainya masing-masing. Kemarin-kemarin waktu di kelas tingkatan sebelumnya, kita kan paling sering menggunakan PowerPoint, dan kelemahannya itu kalian cuma 1-2 orang yang mengerjakan. Kalau ini kan bisa langsung dilihat siapa yang mengerjakan ini, dan ada di story-nya. Jadi tahulah siapa-siapa yang pernah mengedit slide. Anak-anak, waktu kita habis, semoga semuanya sudah selesai mengerjakan slide-nya. Kelompok 1, silahkan dimulai. Iya, Bu. Silakan. Jadi yang pertama itu kebijakan Jepang di bidang militer. Jadi kebijakannya itu pembentukan organisasi semi-militer dan organisasi militer. Yang pertama itu ada HEHOM, yang kedua peta atau pembela tanah air. Akan dilanjutkan Tentara oleh Hizbullah yang merupakan salah satu organisasi semi-militer dan organisasi militer. Hizbullah adalah pasukan cadangan dan sukarelawan dari pemuda-pemuda Islam. Selesai kelompok 1, Lady dan Andini. Oke. Ada yang ingin menanyakan tentang presentasi kelompok 1? Azra Ibu. Kenapa pemerintah Jepang membuat tentara militer dari penduduk Indonesia? Ada lagi pertanyaan kedua? Silakan Caca. Pertanyaanku itu, mengapa Jepang membedakan antara tentara militer dan semi militer, dan sebutkan perbedaan antara keduanya? Dari kelompok 1, bisa langsung dijawab. Jepang memilih rakyat Indonesia sebagai tentara Jepang karena rakyat Indonesia itu mau dilatih menjadi tentara agar bisa membantu Jepang dalam melakukan perang. Sangat bagus jawabannya. Pertanyaan kedua dari Caca, siapa yang mau menjawab dari kelompok 1? Dela. Dela, silakan Dela. Jadi perbedaannya militer dan semi militer yaitu militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan. Setelah kita mendengar diskusi kelompok 1 sampai 5 dan memperhatikan pelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menarik kesimpulan apa pelajaran yang bisa dipetik atau hikmah apa yang bisa dipelajari dari pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa bantu? Saya, Ibu. Diana. Silakan Diana. Jadi kesimpulan yang kita dapat pada hari ini, pada saat Jepang datang ke Indonesia, banyak sekali kebijakan yang diberikan oleh Jepang. Dari semua kebijakan itu banyak dampak negatifnya. Tetapi bagi Indonesia ada salah satu dampak positifnya, yaitu kita terlatih untuk berperang. Diana, ketika kita terlatih untuk berperang itu dampak
positif dari kebijakan apa ya? Itu tadi saya lupa. Ada militernya. Ya, kebijakan untuk wajib militer ya, Liana. Ya, ada beberapa kebijakan yang diterapkan Jepang sesuai dengan bidang yang kalian presentasikan tadi. Misalkan pembentukan tonari bumi. Tonari bumi kan pembentukan RT sampai sekarang kita masih gunakan itu RT. Jadi menambahkan dari Liana, kebijakan sejelek apapun itu akan ada dampak positifnya bagi pendidikan kita sekarang. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Terima kasih keaktifannya. Sekarang di grupnya kita itu kirimkan link untuk evaluasi. Terdiri dari 2 soal esai dan 10 pilihan ganda. Saya tunggu jawabannya kalian sampai jam 12 malam ini. Ada yang ingin ditanyakan untuk pada kesempatan ini tentang tugasnya atau pelajaran hari ini? Tidak Tidak ada? Oke, lanjut. Wildan, silahkan disiapkan salam dan berdoa. Ayo. Tidak dan doa salaman. Assalamualaikum Waalaikumsalam.